Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B 152, perkenalkan saya Dedi Susanto. Saya Tala Ardiansyah. Saya Cahyadi. Kami dari CGP Angkatan 11 tahun 2024. Berikut ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang Praktik kucing. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat pagi ini, Pak Cahyadi. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Tala kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga, Pak Cahyadi. Sudah lama kita nggak ketemu ya, Pak Cahyadi ya. Ya sudah lama saya rencanakan. Betul. Ketemu sama iya. Pak karena kan katanya saya dapat tugas nih ya. Iya. Menjadi coach katanya. Betul. Saya pada mengundang Pak Cahyadi ini, saya bertugas Pak Cahyadi untuk sebagai coach, nanti untuk mau sebagai coach itu ya. Betul. Nah gini aja Pak Cahyadi. Nah nanti Pak Cahyadi saya tugaskan seperti itu. Kemudian nanti Pak Cahyadi sejauh mana gitu kira-kira kompetensi dari Pak Cahyadi itu sendiri. Nah kira-kira nih Pak Cahyadi nih yang ingin dikembangkan kompetensi apa ini Pak Cahyadi? Baik Pak. Dari 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, tadi kan ada 3 kompetensi Pak ya, yang mulai dari kehadiran secara penuh, yang artinya mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot ya. Yang ingin saya fokuskan dan saya kembangkan ini Pak, ada 2 kompetensi Pak. Oh iya. Yang pertama yang mendengarkan secara penuh dan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oh luar biasa sekali ya Pak ya. Luar biasa sekali nih Pak. Saya akan dukung Pak. Tadi kompetensi tadi 2 tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Cahyadi sampaikan tuh bisa terlaksana dengan baik ya Pak Cahyadi ya. Baik, baik. Berarti secara spesifik yang akan dikembangkan berarti 2 tadi Pak ya. Betul, 2 kompetensi tadi. Baik Pak, saya paham nih Pak ya. Saya mengerti. Nanti akan saya catat ya Pak ya. Nanti saya catat kira-kira dari hasil ini nih Pak, hasil pengamatan ini, hasil observasi ini, kira-kira apa yang diharapkan dari Pak Cahyadi itu sendiri? Ya dari ini kan Pak, artinya dari 2 kompetensi ingin saya kembangkan ya Pak ya, yang saya ingin mendengarkan secara aktif ya Pak terhadap coach ini, dan saya juga ingin memberikan pertanyaan berbobot. Ini dalam artian saya juga ingin banyak menggali informasi artinya dari coach ini Pak. Artinya barangkali dengan saya mendengarkan ini banyak informasi yang saya gali Pak dari ini Pak. Saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan apa sih artinya permasalahan yang sesungguhnya ini Pak. Artinya mungkin dengan saya memberikan pertanyaan ini banyak juga artinya informasi secara utuh dan banyak yang saya dapatkan Pak dengan 2 kompetensi ini Pak dari coach ini Pak. Oh sungguh luar biasa Pak ya. Tadi artinya harapan gitu ya, harapannya ketika nanti setelah diobservasi gitu Pak ya. Betul. Baik Pak, sudah saya catat ini ya harapannya, kemudian nanti tinggal pelaksanaan saja nih Pak Cahyadi ya. Oke, kira-kira pelaksanaan kapan tuh Pak Cahyadi untuk pelaksanaan coaching itu sendiri gitu ya, barangkali ada waktu gitu ya. Selesai ini kan Pak kayak jam 3 jam 4 selesai supervisi ini, nanti saya lanjut ke coachingnya. Oke, baik Pak ya. Silakan nanti Pak Cahyadi melakukan coaching ya dengan coach itu sendiri. Ya, terima kasih itu saja Pak Cahyadi ya. Terima kasih Pak ya. Artinya mohon bimbingannya Pak ya. Ya, nanti saya akan agar artinya apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk siswa juga Pak. Oke, betul. Baik, itu saja Pak Cahyadi ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa nih Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat Pak Cahyadi, luar biasa. Lama tak jumpa ya. Iya betul Pak. Kemarin ini Pak ya baru kesampaian apa ya, katanya kan pengen ketemu langsung dengan saya. Ada perlu apa nih Pak artinya? Iya gini Pak Cahyadi. Aduh sebetulnya terima kasih banget atas waktunya ya, sudah Pak. Mau membagi waktu ini terkait dengan apa yang pernah saya alami saat ini. Gini Pak Cahyadi, di tempat saya itu kebetulan saya orang baru nih Pak, orang baru yang mengajar di tempat ngajar saya. Bahwa beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kabar dari teman saya bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang disenangi Pak sama guru saya. Artinya yang sudah lama di situ Pak, katakan senior lah di situ. Jadi
intinya adalah saya ini melatih tentang baris-baris nih Pak, ya, khususnya di upacara bendera. Nah, di situ ternyata saya mempunyai banyak hal nih terkait dengan metode saya, variasi saya, cara melatih juga, katakan baru. Nah, di sisi lain ini beliau itu tidak suka Pak dengan apa yang saya berikan ke anak-anak. Paham. Jadi intinya ya seperti itu. Agak mikir juga nih, ini yang harus saya lakukan seperti itu Pak. Gitu ceritanya. Kalau menurut Pak Dedi ya, artinya ketidaksukaan rekan Pak Dedi ini ya, kira-kira kenapa menurut Pak Dedi? Ketika Pak Dedi menangkap dari teman saya sih, kemungkinan beliau itu tidak sukanya itu karena dulunya itu beliau itu adalah pembina juga. Pembina yang sudah lama di situ. Kebetulan saya orang baru di situ dan diberikan oleh SK oleh kepala sekolah. Saya yang megang sekarang Pak. Jadi intinya mah bahwa beliau tuh kurang sukanya dengan apa yang saya pegang. Ketika saya melatih ketika upacara bendera. Betul. Nah, saya berikan nih variasi A, B, C. Ternyata beliau tuh kurang suka. Gitu. Artinya kurang sukanya di Pak Dedi itu apa, barangkali ada gerakan atau yang tidak sesuai, atau barangkali Pak Dedinya tidak sesuai dengan tata upacara bendera atau apa, gimana itu Pak Dedi? Nah, kalau yang saya pakai itu sudah terbaru sih Pak. Langkahnya juga, kemudian variasinya juga. Cuman kemungkinan nih Pak, beliau itu rada kurang sukanya itu takut kesaing Pak. Takut kesaing Pak ya. Iya. Padahal kalau bisa bekerja sama-sama lebih bagus lagi Pak. Iya betul Pak. Jadi terkesan bahwa saya itu aman Pak di sini. Gak nyamannya tuh karena saya ini bukan atas nama pribadi Pak, untuk melatih anak-anak upacara nih. Ternyata di sisi lain beliau itu kurang suka dengan apa yang saya lakukan. Tadi ya kemungkinan bahwa beliau itu tidak suka dengan saya, takut tersaing karena beliau juga senior nih Pak. Gitu. Aduh. Jadi untuk saat ini rekan Pak Dedi itu masih menjadi pembina atau apa setelah kedatangan Pak Dedi ke sekolah terbaru? Begitu kepala sekolah yang baru nih Pak, kebetulan menunjuk saya Pak, pembinanya. Jadi beliau tuh katakan purna lah di situ. Di samping sudah senior, mungkin kepala sekolah memberikan ke Dedi ini biar ada regenerasi gitu. Cuman ya caranya beliau memberikan gesturnya kurang tepat Pak. Jadi saya ngerasa nggak nyaman di dalam membimbing anak, dalam melatih anak seperti itu. Jadi kedatangan Pak Dedi ini seolah-olah artinya mengisikan beliau Pak ya? Sepertinya seperti itu Pak. Sepertinya iya. Jadi seakan saya adalah orang yang penghalang bahwa beliau adalah orang yang senior yang sudah berkiprah banyak di dunia baris berbaris, khususnya ketika upacara bendera Pak, dalam pengibaran bendera. Gitu. Pernah nggak artinya beliau menanyakan langsung kepada Pak Dedi ini misalkan gerakan baris berbarisnya kurang tepat, pernah nggak artinya beliau langsung menanyakan seperti itu? Sampai sekarang Pak, jadi saya itu belum pernah ngobrol langsung. Begitu saya mendapatkan SK baru, beliau seakan-akan terlihat nih Pak dari cara menyapanya, kemudian cara mendekati itu seakan-akan menjauhi Pak. Yang dulunya adalah itu sering ketika istirahat di kantor bersama-sama, sekarang malah menjauh, kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang pengen kadang tuh, aduh ini apa yang harus saya lakukan ini, kadang tuh berpikir ke sana Pak. Gitu. Jadi menurut Pak Dedi nih Pak, artinya ketidaksukaan beliau ini di samping dengan takut tergeser ya emang sudah tergeser Pak ya, barangkali ada hal lagi Pak, maksudnya menurut Pak Dedi? Tidak Pak, mungkin karena itu aja sih. Dan saya juga posisinya tergeser Pak ya? Posisi tergeser karena merasa saya udah senior nih, kenapa digeser cuman karena SK aja gitu. Betul. Sehingga kiprah beliau berkurang di dalam melatih, di dalam memberikan pengetahuan tentang baris-baris kayak gitu. Aduh. Tapi kan selama ini Pak Dedi baru mendengar dari temannya Pak ya, seperti itu ya, artinya kita juga artinya tidak boleh berprasangka buruk dulu ya Pak ya. Betul. Artinya alangkah ininya Mak ya, menurut Pak Dedi nih rencana kedepannya mau seperti apa nih Pak? Artinya Pak, biar
Pak Dedi juga melatihnya enak, akhirnya beli. Ya kalau bisa berkolaborasi lah dengan beliau, Pak. Ya. Apa yang beliau dapatkan, artinya ilmu yang sudah segudang bisa ditularkan ke Pak Dedi. Gimana rencana Pak Dedi ke depannya? Jadi rencana saya itu ingin sekali mengajak beliau ngobrol bersama, duduk bareng nih Pak. Oke. Berhubung artinya tadi kolaborasi bahwa saya adalah junior, beliau adalah senior. Jadi kita bersama-sama duduk bersama. Kira-kira ada program apa nih? Jadi program yang harus sebagai katakan program unggulan Pak, program unggulan Pak, memberikan bahwa anak semakin suka dengan baris berbaris di situ. Jadi pengen banget ngobrol bersama-sama, tapi ini waktunya belum kebetulan kan Pak. Sampaikan juga ya Pak akhirnya Pak. Karena terkait dengan tadi Pak, moodnya beliau sekarang masih posisi masih harus menunggu nih. Harus menunggu bagaimana beliau itu enak diajak bicara gitu Pak. Kadang tuh sempat pengen ngobrol dengan didatangkan kepala sekolah juga, kita ngobrol nih. Jadi terkait dengan program nih, ayo kita bareng, kita adopsi dari beliau yang senior, saya junior, kita memunculkan program yang baru kayak. Ya rencana Pak Dedi nanti ke depannya artinya pengen ketemu langsung ya dengan beliau dan didampingi dengan kepala sekolah Pak ya. Betul Bapak, pengen seperti terkait dengan tugas Pak Dedi kan dalam hal membina atau apa, syukur-syukur kan artinya bisa berkolaborasi juga Pak. Bener. Artinya kan ini juga untuk kebaikan sekolah, kan untuk kemajuan sekolah kan. Sekolah juga itu ya, jadi itu Pak. Cuma itu aja rencananya Pak. Barangkali ada rencana lain di samping pengen ketemu langsung. Rencana pertama tadi Pak, kita ngobrol bersama ya. Kemudian yang kedua kita berkolaborasi dengan beliau untuk bisa memberikan masukan nih terkait dengan apa yang saya lakukan. Saya orang baru senior junior juga menetapkan, yuk kita bersama-sama membuat program terkait dengan apa yang sudah berjalan gitu Pak. Bukan semata-mata saya punya program baru, beliau juga yang lama kita sing-singkan, tidak apa artinya ayo bersama-sama maju menumbuh kembangkan anak biar semangat gitu Pak. Ya intinya Mak untuk kemajuan sekolah dan nama sekolah juga kan Pak ya. Kan kita juga mewadahi minat dan bakat anak-anak. Iya sih, aduh ini luar biasa sih, banyak hal ya. Jadi pengen satu nyaman Pak di situ. Ya sepertinya itu ya. Kayaknya sudah ada peluang di Pak ya. Iya jadi mudah-mudahan Pak ya, artinya rencana yang tadi Pak Dedi disampaikan ini bisa diterapkan ya Pak ya. Terus ya bisa diterapkan dengan beliau, dengan kepala sekolah, dan ya pada akhirnya mah ya udah, artinya permasalahan ini Pak Dedi enak melatih anak juga. Beliau artinya ke Pak Dedi istilahnya apa ya? Ya selalu menghindar, selalu mengkritisi yang tidak jelas. Artinya kan kalau kedepannya artinya sudah ketemu langsung dengan kepala sekolah, dengan yang bersangkutan, ya mudah-mudahan kedepannya bisa bekerja sama ya Pak ya. Iya, kemajuan sekolah itu sendiri. Sepertinya ini saya ada satu pertanyaan lagi nih buat Pak Dedi nih. Artinya tadi rencana Pak Dedi pengen ketemu langsung dengan yang bersangkutan dan didampingi dengan kepala sekolah. Artinya mau kapan nih rencananya ini? Nah ini Pak, iya. Jadi saya pengennya tadi kan udah pernah saya bilang Pak bahwa saya pengen mencari moodnya beliau. Ya kemungkinan 1-2 hari ke depan Pak. Saya mencoba mencari waktu yang tepat ya Pak ya. Mencoba untuk bisa mencari moodnya beliau. Kira-kira pada saat saya ngobrol langsung ada solusi di situ Pak. Artinya ada sesuatu yang bisa saya bawa. Beliau juga bisa dengan senang hati menerima saya sebagai pembina yang baru Pak, seperti itu. Artinya tidak ada perselisihan dan tidak ada miskomunikasi di antara kita berdua, seperti itu Pak dengan beliau. Ya kalau bisa mah seperti rencana Pak Dedi kan artinya pengen berkolaborasi dengan beliau, itu artinya apa yang beliau artinya seolah senior yang banyak ilmunya artinya ditularkan ke junior ya Pak Dedi ini kan, seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan ya Pak, kita coba menggali kembali, artinya menggali di sini moodnya beliau kira-kira pada saat ngobrol duduk bersama enak nih. Kira-kira setelah sudah mendapatkan itu, saya pengen ngobrol secara detail terkait dengan pembinaan baris-baris Pak ya. Di samping itu bisa memunculkan program baru. Dan siapa sih yang mendapatkan nilai
sekolah tentunya Pak, bukan kami berdua, tetap sekolah juga yang mendapatkan gitu Pak. Sejujurnya mah untuk nama baik sekolah dan Nama baik sekolah juga. bukan antar per individu gitu kan, tetap aja ke sana arahnya. Baik Pak, artinya saya tunggu komitmen Pak Dedi ini ya, artinya mudah-mudahan hasilnya sangat membanggakan ya Pak ya, artinya Mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai dan artinya Pak Dedi juga bisa melatih dengan nyaman. Betul. Beliau juga bisa, artinya ilmu yang dapatkan beliau ini bisa ditularkan ke Pak Dedi ya. Luar biasa. Jadi sekali lagi saya menunggu komitmen dan tanggung jawab Pak Dedi ya. Setelah hasil pertemuan itu apa? Siap Pak, nanti kita Ditunggu nih Pak ya. kita ngobrol lagi ya. Baik, cepatnya nih Pak ya. Kalau bisa jangan terlalu lama nih Pak. Betul, Ya, biar cepat selesai permasalahan Pak Dedi juga ya. Betul Pak. Udah Pak, itu aja Pak. Ya terima kasih Pak. Aduh sudah banyak memberikan celah ini untuk bisa mengungkap bahasanya luar biasa. Pokoknya terima kasih banyak atas pertemuannya dan waktunya. Sama-sama bisa Pak Dedi. memberikan pencerahan juga dan juga saya agak lega nih Pak. Agak adem juga. Jadi dengan siapa lagi kalau bukan teman yang lama. Betul Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, Itu saja sama-sama Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cahyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching ya Pak Cahyadi ya. Betul. Saya di sana hadir dan menyimak gitu ya, hasil coaching dari Pak Cahyadi itu. Baik, menurut Pak Cahyadi gitu ya, kira-kira hasil dari observasi yang telah Pak Cahyadi lakukan itu bagaimana itu Pak Cahyadi? Oke, artinya yang saya rencanakan apa ya? Yang dua kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi. Yang pertama itu artinya mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Terus berikutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya kira itu sudah saya sampaikan semua itu Pak. Perasaan saya itu sudah maksimal yang tahu barangkali penilaian dari Pak Tala sendiri kan selama observasi saya tadi dengan coach ini. Baik, tadi kan sudah artinya mendengarkan dengan baik gitu, kemudian pertanyaan berbobot. Nah, tadi kira-kira nih menurut Pak Cahyadi nih apa yang membuat Pak Cahyadi berkata demikian gitu? Oh iya, karena kan tadi untuk mendengarkan secara ini mendengarkan secara aktif ya kan saya artinya dengan coach ini artinya pada saat coach memaparkan permasalahan saya dari awal sampai akhir, saya benar-benar menyimak Pak. Menyimak secara itu apa yang diinformasikan. Terus saya ya selalu mengikuti Pak dari awal sampai akhir Pak. Artinya muaranya kemana, permasalahan intinya apa. Pokoknya saya konsentrasi penuh Pak terhadap ini Pak. Artinya mulai dari tatapan saya, artinya pendengaran saya fokus ke coach ini Pak. Baik ya, boleh saya berbagi Pak Cahyadi? Silakan. Baik. Berdasarkan hasil tadi ya pengamatan saya gitu ya, bahwa Pak Cahyadi itu sudah sungguh luar biasa gitu ya coaching tadi gitu ya. Nah, melihat dari tadi gitu ya, pertama terkait dengan mendengarkan gitu ya. Mendengarkan itu sudah lumayan bagus Pak Cahyadi. Sudah sesuai lah, sudah sesuai ya. Itu. Kemudian juga tadi yang kedua itu adalah yang pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot itu juga sudah lumayan bagus gitu ya. Bagus lah, luar biasa lah itu Pak Cahyadi ya. Namun ada beberapa yang perlu saya sampaikan nih Pak Cahyadi. Berdasarkan hasil pengamatan saya itu bahwasannya pertanyaan berbobotnya itu apa ya, kurang begitu mendalam Pak. Itu kurang mendalam. Nah, nanti kita sama-sama menggali gitu ya. Pertanyaan mendalam itu yang seperti apa. Jadi dengan adanya di situ kan ada kata kunci gitu ya, dari coach itu sendiri kan. Nah, di situ kita bisa gali secara mendalam. Nah, itu menurut saya Pak Cahyadi. Nah, kira-kira nih dari hasil diskusi kita pada hari ini nih, menurut Pak Cahyadi nih apa yang perlu diambil untuk meningkatkan performa coaching tadi gitu? Baik, Pak, artinya kan tadi hasil pengamatan dari Pak Tala ya, sebagai supervisor ini artinya belum maksimal pada saat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Saya nanti ke depan ingin berlatih lagi, artinya mencari keyword atau kata-kata kunci apa yang artinya yang bisa saya sampaikan pada saat coaching ini agar informasi yang saya dapatkan ini bisa banyak dan utuh Pak. Artinya ya ke depan ini saya pengen banyak berlatih lagi Pak, mencari kata kunci apa untuk saya siapkan
pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach ini, Pak. Baik, itu ya Pak, yang masukan-masukan dari saya gitu ya. Mudah-mudahan kita selanjutnya bisa lebih mendalam lagi itu ya Pak Jayadi ya. Itu saja Pak, mudah-mudahan untuk langkah selanjutnya kita belajar lebih banyak lagi. Terima kasih saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek coaching yang kami laksanakan, semoga bermanfaat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.